Aku mengambil posisi pedang utama. Severing Mountain Swordsmanship, gerakan pertama, Transcending Peaks. Wos! Sebuah angin puyuh. Sebuah angin puyuh yang terbuat dari ribuan, puluhan ribu bilah angin, merobek seluruh paviliun dan melesat menuju bola api. Ketika angin puyuh itu menyentuh bola api itu hancur sepenuhnya dan menyebar. Para kultivator klan Jin yang telah menciptakan formasi semua memuntahkan darah dan mundur. Hahaha, manusia. Kau berani menghalangi seranganku? Apakah kau mengerti apa artinya berada di Qi Building? Sebuah bayangan gelap bersinar melalui angin puyuh. Makli Wangshin, di tengah angin puyuh, tertawa padaku. Sekarang, coba halangi ini. Rasakan bagaimana rasanya menghadapi seseorang di Qi Refining 13TH Star. Squee! Seekor rok raksasa yang terbuat dari angin terbang ke arahku. Skala mantra ini tak tertandingi dibandingkan dengan mantra yang sebelumnya ditunjukkan oleh Pangeran Mahkota Makli Hyun. Satu mantra ini saja tampaknya mencakup seluruh danau tempat paviliun berada. Aku tidak bisa menghindar. Para muridku belum semua melarikan diri bersama Kim Yang Hun. Aku harus bertahan. Severing Mountain Swordsmanship. Gerakan ke-22. Severing Mountain. Teknik dari gerakan pertama hingga ke-21 dari Severing Mountain Swordsmanship meledak dalam sekejap. Kemudian, mengumpulkan kekuatan dengan gerakan terakhir Heavenly Lake, aku melepaskan satu serangan lagi. Swoosh! Rok yang terbuat dari angin tidak sepenuhnya hancur, tetapi terbelah dua dan melesat melewatiku di kedua sisi. Ho! Aku menstabilkan napas. Kemudian, kembali ke posisi utama yang aku ambil sebelumnya. Mempersiapkan Transcending Peaks. Makli Wangshin, setelah menghalangi mantra api klan Jin, tertawa. Oh, kau menghalanginya sekali. Sebuah keberuntungan yang cukup besar. Mari kita lihat seberapa lama keberuntungan itu bertahan. Dan juga, kilatan. Tiba-tiba, sebuah angin puyuh bertiup, dan sebuah penghalang biru muncul di atas seluruh danau. Para kultivator klan Jin menggertakkan gigi mereka. Ini adalah sebuah penghalang. Apakah dia mencoba mencegah kita melarikan diri? Makli Wangshin tersenyum pada Kim Yang Hun dan para muridku, yang berusaha melarikan diri melintasi danau. Aku tidak bisa membiarkan pria sialan yang meledakkan tubuhku melarikan diri. Pertama, aku akan menghancurkan para lalat klan Jin dan petarung ini, kemudian perlahan-lahan menguliti pria yang rendah hati itu. Boom! Sekali lagi, dia membentuk segel, dan seekor naga yang terbuat dari angin meledak dari angin puyuh yang mengelilingi Makli Wangshin dan menyusup ke arahku. Aku menggeram dan mengangkat pedangku. Kultivator Qi Building dari klan Makli, Makli Wangshin, menenangkan amarahnya yang membara dan menggunakan mantra-mantranya secara metodis. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melampaui Qi Building mencapai puncak Qi Building. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bahkan mengincar pembentukan inti di kehidupan ini. Tapi semuanya hancur oleh pria monstros yang itu. Senjata terakhir klan Jin. Meskipun kesadaran monster itu hanya berada di Qi Refining 4TH atau 5TH Star, dia berhasil menghindari persepsi sendiri, memenggal keturunannya Makli Hyun, dan menggunakan beberapa teknik aneh, akhirnya membunuhnya. Setidaknya ini adalah pertarungan pengganti. Jika itu adalah pertarungan yang sebenarnya tanpa kerabat di sekitar, dia tidak akan berani bangkit kembali dengan mengambil alih tubuh keturunan. Namun setelah kebangkitan, dia menyadari bahwa keturunan, Makli Jung, yang dia ambil alih, pada dasarnya adalah sampah. Seandainya aku bisa mengambil alih tubuh Makli Hyun itu. Tapi itu tidak mungkin karena petarung itu telah memenggalnya. Aku memiliki harapan untuk mencapai pembentukan inti. Dengan kualitas yang begitu rendah, diragukan dia bahkan bisa memulihkan kultivasi Qi Building puncaknya, apalagi mencapai pembentukan inti. Semua ini karena petarung klan Jin itu. Oleh karena itu, Makli Wangshin merencanakan untuk menghancurkan semua lalat klan Jin dan petarung yang tampaknya memiliki ikatan dengannya, dan kemudian dengan santai menguliti senjata terakhir klan Jin,
mengawetkan dagingnya. Seharusnya itu cepat. Apa? Tapi petarung itu, memegang serpihan besi, tidak mau jatuh. Mortal ini, dia tidak mau jatuh. Meskipun banyak mantra kuat, dia berdiri seperti boneka yang tidak bisa jatuh setiap kali, menggunakan sword gangnya untuk memantulkan mantranya. Aku pikir dantian manusia tidak bisa menampung sebanyak energi seperti kultivator. Mengapa dia tidak merasa lelah? Lebih dari itu. Satu langkah lagi. Squeeze. Satu langkah. Satu langkah. Dengan perlahan. Dia mendekat. Mengganggu. Dia sudah merasa terganggu oleh lalat kelanjin yang melemparkan mantra, dan membiarkan petarung ini mendekat akan mengalihkan kesadarannya. Aku harus menggunakan mantra yang lebih besar, meskipun sedikit melelahkan. Makli Wangshin mengangkat kekuatan spiritualnya, mempersiapkan mantra yang lebih besar. Angin puyuh yang mengelilinginya berputar dengan liar. Kemudian, dengan raungan besar, ia mengambil bentuk harimau angin dan terbang menuju petarung yang tak tergoyahkan. Hah? Energi dalam tubuhmu pasti sudah habis sekarang. Berhenti melawan dan beristirahatlah. Kau seharusnya merasa terhormat bahwa aku menggunakan mantra seperti ini padamu. Tepat saat itu. Boom! Dengan satu tebasan pedang petarung itu, harimau angin yang dikirim oleh Makli Wangshin terbelah dua. Apa ini? Dan sekali lagi. Langkah. Petarung itu melangkah maju lagi. Apakah kau memiliki energi dalam yang tak terbatas atau sesuatu? Bagaimana kau masih memiliki kekuatan untuk menggunakan teknik seperti itu? Dan langkah lainnya. Memotong angin, petarung itu perlahan, sangat perlahan, melangkah mendekat padanya. Aku telah melihatnya terus-menerus mempertahankan sword gangnya. Bagaimana dia masih memiliki begitu banyak energi tersisa? Tidak mungkin. Apa trik yang kau mainkan, mortal? Satu langkah. Dengan setiap langkah, ekspresi Makli Wangshin mulai terdistorsi. Severing Mountain Swordsmanship gerakan ke-23. Endless Mountains Beyond Mountains. Teknik ini bukanlah gerakan atau aksi khusus, tetapi sebuah konsep yang dicapai setelah menguasai Severing Mountain Swordsmanship hingga tingkat tertentu. Aku mengayunkan pedangku. Aku memotong pola angin. Kemudian, aku kembali ke posisi utama. Semua kembali ke posisi utama, mengembalikan semua energi dan kekuatan dalam yang telah aku habiskan. Menghirup, energi dalam yang hampir habis ditarik kembali ke dantianku dengan napasku. Energi dalam yang bocor dari sword gang juga ditangkap kembali dan dipaksa kembali ke dantian. Terlepas dari teknik yang digunakan, aku kembali ke posisi dasar, mengembalikan aliran ki ke keadaan semula. Sebuah teknik yang secara teoritis memungkinkan untuk ketahanan tak terbatas, karena mencegah pengurangan energi dalam. Itulah esensi dari Endless Mountains Beyond Mountains. Namun, itu hanya secara teoritis tak terbatas. Saat aku berhenti melakukan teknik ini bahkan sejenak, ki yang terakumulasi akan membalas, menguras semua energiku dan menyebabkan rasa sakit yang sangat besar. Aku mengalami rasa sakit ini selama sesi latihan. Aku tidak bisa berhenti. Seperti ada pegunungan tak berujung di luar pegunungan, aku pun harus tak berujung. Oleh karena itu, ini adalah teknik yang harus dilakukan dengan kesiapan untuk menghadapi kematian. Wos! Dari Transcending Peaks ke Severing Mountain. Aku terus mengayunkan pedangku tanpa henti, menghubungkan gerakan-gerakan pedang secara berkesinambungan. Setelah melakukan semua gerakan, aku kembali ke posisi Transcending Peaks, mempertahankan Endless Mountains Beyond Mountains. Kekuatan seni pedangku tetap tidak berubah. Kekuatan spiritual Makli Wangshin mungkin akan berkurang seiring waktu, tetapi teknik-teknikku tetap konstan. Namun, setelah menembus burung angin dengan Mountain Tiger, aku kembali ke posisi Transcending Peaks. Aku merasa seperti akan mati.
Tidak menguras energi dalam bukan berarti tidak menguras kekuatan mental. Aku berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh untuk mencegah pemborosan energi dalam dengan setiap gerakan, kemudian kembali lagi dengan Endless Mountains Beyond Mountains untuk memaksa menangkap kembali energi yang telah dikeluarkan ke dantianku. Proses terus-menerus ini sangat menyakitkan, seperti merebus otakku. Menggelegar. Meskipun aku sadar dan tidak pingsan, panas di kepalaku membuat air liur di mulutku mendidih menjadi busa. Spurt. Darah memancar dari mataku dan hidungku. Memaksa energi kembali ke tubuhku tidak hanya membebani meridian, tetapi juga membuatku merasa seperti anggota tubuhku akan patah. Tapi tetap saja. Wos. Hah? Kau memotong ini juga? Aku menolak untuk menyerah. Menyerahlah, petarung. Sepertinya kau entah bagaimana mendaur ulang energi dalammu yang terbatas. Jika kau berhenti mengayunkan pedangmu bahkan selama 1 detik, kau akan menghancurkan diri dari recoil. Makli Wangshin mengejek, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku terus mengayunkan pedangku. Burung angin, naga angin, unicorn angin, kirin angin, hiu angin. Banyak bentuk mantra menyerangku. Tapi aku terus memotong, memblokir, memantulkan, dan melawan balik. Dengan demikian, langkah demi langkah, aku mendekat. Spurt. Tendon-tendonku, yang tertekan oleh gerakan terus-menerus, pecah. Lengan-lenganku dipenuhi rasa sakit seolah-olah robek. Ketika tendon-tendon itu putus, lengan-lenganku kehilangan kekuatan. Tapi aku menyambung tendon-tendon itu dengan energi dalam dan kembali melakukan gerakan pedang. Tebasan horizontal. Tebasan ke atas. Tebasan tingkat bawah. Tusukan halus. Tebasan berputar. Perubahan teknik. Tebasan diagonal. Putar dan batalkan serangan. Rangkaian tebasan diagonal. Tebasan ke bawah yang kuat. Tebasan ke atas dengan kecepatan bervariasi. Luncurkan sword gang. Dan kemudian ulangi semuanya dari awal. Krek. Apa suara itu? Ya, itu pasti tulangku yang pecah. Tapi aku tidak berhenti. Menyerah. Guntur. Kata-kata Makli Wangshin menjadi mantra verbal, meliputi segalanya. Suara itu, yang dipenuhi dengan kesadaran, membuat jiwa-jiwa muridku di dantianku yang atas berteriak. Screech! Jeritan mengerikan bergema di kepalaku. Di belakangku, para muridku yang telah menyaksikan juga memegangi kepala mereka dan menggulingkan diri di tanah. Hah? Kau pasti telah memaksakan jiwa-jiwa ke dalam dantianku yang atas untuk meningkatkan bakatmu yang kurang. Setelah semua, tidak ada cara lain untuk memproduksi begitu banyak petarung puncak dengan hanya manusia biasa. Tapi, kau tahu. Bagi seseorang dengan kesadaran kultivator Ki Building, terlalu mudah untuk merangsang roh-roh pendendam itu dan melumpuhkan kalian semua. Menyerahlah, kalian yang mortal tidak akan pernah bisa melawan kultivator. Aku hanya 20 langkah dari Makli Wangshin. Di belakangku adalah jejak darah, dibentuk oleh langkah kakiku. Energi dalamku sama seperti sebelumnya, tetapi darah yang mengalir perlahan kini mulai berkurang. Antara aku dan Makli Wangshin adalah angin puyuh yang dia ciptakan. Bisakah aku menerobos? Beraninya kau. Menyingkir. Mantra verbal Makli Wangshin mengguncang pikiranku lagi. Ratusan jiwa murid-muridku di kepalaku berteriak, dan aku memuntahkan darah dari hidung dan mulut. Kepalaku terasa kosong. Tapi bahkan dalam rasa sakit ini, aku terus menggerakkan pedangku. Aku telah menggerakkannya ribuan, puluhan ribu kali. Terus-menerus berlatih dan berlatih. Bahkan saat mengajar para muridku, aku tidak pernah melepaskan pedangku. Karena aku terikat. Mungkin bahkan dalam kematian, aku akan terus mengayunkan pedangku. Jadi, pedang ini, tidak akan menyerah. Aku tidak akan melepaskan. Satu langkah. Satu langkah lagi. Satu langkah. Satu langkah lagi.
Langkah demi langkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Mengeluarkan darah dari mulutku, tidak bisa melihat ke depan karena darah, tetapi tetap saja, langkah demi langkah. Aku terus bergerak perlahan. Tapi pasti. Dengan demikian, aku terus bergerak maju. Splos, ciprat. Bahkan para kultivator klan Jin yang berkeliaran di udara pecah menjadi hujan darah satu persatu di bawah serangan Makli Wangshin. Tapi hanya aku yang terus mendekatinya dengan mantap. Raut ketakutan muncul di wajah Makli Wangshin. Warna kesadarannya mencerminkan hal yang sama. Yang di belakangku. Shiik. Sebuah bilah angin dari Makli Wangshin merobek bagian dari pinggangku. Angin yang menakutkan merobek kulit dari tangan yang memegang pedangku. Aku tidak akan membiarkan mereka mati. Boom! Sword Gang meledak dari pedangku, menembus angin puyuh Makli Wangshin. Aku melihat wajahnya yang terkejut. Apa? Apa ini? Tepat saat itu. Tiba-tiba, aku melihat warna ketujuh yang belum pernah bisa aku lihat sebelumnya. Tidak, itu bukan melihat. Itu mengetahui. Ah, aku mengerti. Kegembiraan. Kemarahan. Kesedihan. Kesenangan. Cinta. Kebencian. Dan akhirnya, keinginan. Keinginanku yang terbesar pada akhirnya adalah kehidupan. Oleh karena itu, warna keinginanku adalah warna kehidupan. Warna apa kehidupan itu? Lihatlah ke langit. Kehidupan penuh warna, penuh kehidupan. Kehidupan pada dasarnya adalah banyak warna, dan oleh karena itu, ia lengkap dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, warna kehidupan adalah transparan tanpa batas, tanpa warna. Karena itu adalah semua warna, itu adalah tanpa warna. Itu benar. Aku telah melihat warna keinginanku sejak awal. Tanpa warna. Karena tidak memiliki warna, itu adalah semua warna, dan aku telah melihat semua warna kehidupan sejak awal. Menyadari warna kehidupan untuk pertama kalinya, aku menemukan jawaban untuk pertanyaan yang telah aku cari. Bagaimana manusia bisa mengetahui warna tak terbatas? Bagaimana manusia bisa mencapai di luar tiga bunga berkumpul di puncak menuju lima energi berkonvergensi ke asal? Sederhana. Sebenarnya, manusia, semua makhluk, tidak bisa menjadi tak terbatas. Kita harus mengakui bahwa ketakberhinggaan dan menerima variasi warna yang tak terbatas. Mungkin ketidakmauanku untuk mengirim murid-muridku pergi, penghalanganku terhadap pembalasan yang mereka inginkan, hanyalah obsesi, kesombongan, dan ketidaktahuanku. Aku tidak pernah peduli dengan keinginan mereka sejak awal. Dalam dunia kemungkinan tak terbatas, seseorang memperoleh hak untuk melihat dunia baru. Di akhir kehidupan, aku melepaskan obsesi dan kesombongan. Dengan mengakui emosiku sendiri, aku akhirnya mengenali perasaan murid-muridku. Visi aku mulai berubah. 6 warna paling mendasar, ditambah warna transparan yang sepenuhnya tanpa warna. Ketujuh warna ini menyatu. Mencampur, berubah, mengintegrasi. Dalam transformasi ini, aku melihat banyak warna baru yang tidak terlihat sebelumnya. Meskipun aku tidak bisa memahami semua warna tak terbatas ini, aku merasakan esensinya. Apa yang diwakili oleh warna-warna ini, dan seberapa jauh aku bisa melihat ke dalam alam emosi manusia yang tak terbatas ini. Mikrokosmos jiwaku, terbuka, menghubungkan dengan langit dan bumi. Sebuah spektrum warna tak terbatas saling terkait dan sepenuhnya terintegrasi. Kini, aku melihat satu warna yang terbentuk dari semua nuansa ini. Tanpa warna. Satu warna yang terbentuk dari semua warna menjadi sepenuhnya transparan, mulai mengasimilasi ruang di sekitarnya. Hingga kini, aku hanya mempersepsikan aliran niat melalui penglihatan dan sensasi. Sekarang,
Aliran antara langit dan bumi masuk ke dalam pikiranku melalui ruang yang telah aku asimilasi. Informasi dari semua ruang di sekitar tampak bisa dipegang dalam genggamanku. Dalam ruang kesadaran yang menyeluruh ini, aku melancarkan serangan dan melangkah maju. Bagaimana bisa seorang mortal biasa terbangun dengan kesadaran seperti itu? Seru Makli Wangshin dengan kagum. Binasa, kau yang rendah, mortal. Beraninya kau melangkah ke dalam ranah Kirevining. Kesadarannya bergetar, dan jiwa-jiwa muridku berteriak di dalam pikiranku. Meskipun telah mencapai ranah baru ini, jeritan mereka yang menyakitkan masih menyebabkan rasa sakit. Namun, di dalam jeritan mereka, aku mengerti mengapa aku terbangun dengan warna ketujuh. Kini, aku bisa mendengar mereka. Jangan mati. Tolong hidup. Kami ingin kau selamat. Suara-suara muridku yang telah tiada bukan hanya jeritan. Mereka adalah keinginan yang menggebu. Kehendak untuk hidup. Keinginan untuk hidup yang sama yang selalu aku miliki. Beragam suara ini telah membawaku ke sini. Aku berseru, darah mengalir, tetapi tidak terpengaruh, berteriak dengan segenap kekuatanku. Murid-muridku, baik yang hidup maupun yang telah tiada, meskipun kebodohanku telah menyebabkan kalian menderita, kini aku akan mengakhiri sumber penderitaan ini. Selamat! Selamat dan alami kehidupan yang indah dan transparan ini. Sword Gangku bersinar dengan kecerahan yang tak tertandingi sebelumnya. Biarkan momentum MU menyaingi gunung, biarkan hatimu menjangkau langit. Ki Mountain, Heart Heaven. Aku membuka setiap meridian, memerah sisa ki terakhir. Hanya 5 langkah dari Makli Wangshin. Sword Gangku menembus angin puyuh dan pertahanan Makli Wangshin. Vermin yang gigih, kau masih melawanku. Dia mengaum, tetapi sia-sia. Dia mencoba melarikan diri ke langit, tetapi itu hanya menghilangkan kekhawatiranku terhadap mantra luasnya. Haha, sekali kau pergi ke langit, apa yang bisa dilakukan orang sepertimu? Tidak ada lagi energi dalam yang tersisa di tubuhku. Tapi, aku masih memiliki kekuatan kehendak. Catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Keterampilan ultimatum. Teknik terakhir dan tertinggi yang dikejar oleh catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts sejauh ini. Teknik rahasia terakhir untuk menciptakan sedikit peluang untuk melarikan diri di hadapan seorang kultivator. Catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Endless Middle Path. Semua niatku berkumpul menjadi satu titik. Titik itu, seperti kecepatan cahaya, menembus kesadaran Makli Wangshin, dan menyusup ke dantiannya yang atas. Aaag. Dia memegangi kepalanya dan jatuh kembali ke tanah. Dimulai dengan memotong domain kesadaran. Pada akhirnya, catatan ini menyusup ke dalam kedalaman kesadaran manusia, menyerang jiwa itu sendiri, keterampilan tertinggi. Sebuah serangan yang langsung menyerang pikiran lawan dengan kekuatan mentalku. Sebuah serangan yang tidak bisa diblokir oleh apapun selain menahannya dengan kekuatan mental sendiri. Langkah ke depan. Ini, orang ini. Saat dia membentuk segel tangan, sebuah bilah angin tajam ditembakkan ke arahku. Tidak ada lagi energi dalam yang tersisa. Aku hanya mengayunkan dengan gerakan paling efisien. Swoosh! Baik bilah anginnya maupun pedangku hancur pada saat yang sama. Langkah ke depan. Satu langkah lagi. Menjauh. Woosh! Aku melemparkan senjata tersembunyi ke kakinya untuk mencegahnya mundur. Makli Wangshin, tanpa waktu untuk membentuk segel mantra, dengan liar mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Sebuah badai angin yang ganas mendekat. Tidak ada sedikit pun energi dalam atau kekuatan yang tersisa. Tapi, tanpa gentar, aku mengulurkan tanganku. Menjatuhkan pegangan pedangku yang patah, aku mendekatinya melalui angin. Makli Wangshin, yang telah hidup selama 298 tahun, merasakan ketakutan di tangan seorang petarung biasa untuk pertama kalinya. Dia tidak lelah. Dia tidak tahu bagaimana menyerah.
Makli Wangxin dengan paksa mengendalikan roh-roh pendendam yang ditanamkan oleh klan Jin, menerobos mantra-mantra klan Jin dan memicu letusan mereka. Meskipun rasa sakit yang menyiksa seperti terus-menerus dipenggal, orang gila ini tidak menyerah. Bahkan jika daging terobek, darah dimuntahkan, atau pedang patah, dia tidak menyerah dan, entah bagaimana, bahkan membangkitkan kesadaran seperti seorang kultivator sebagai seorang mortal biasa. Tidak, mantra tingkat tinggi tidak aktif. Entah bagaimana, dengan rasa sakit kesadarannya yang diukir dengan pedang, sebagian dari jiwa aslinya menjadi rusak. Dia tidak dapat menggunakan mantra tingkat tinggi apapun, yang biasanya mudah dieksekusi dengan gerakan tangan sederhana. Dia masih bisa saja melancarkan mantra tingkat tinggi, tetapi dalam keadaan saat ini, dia harus melakukan ritual penuh pembentukan segel tangan dan melafalkan mantra. Dan di sana, petarung monstros itu mengulurkan tangannya. Pikirkan. Pikirkan. Dia telah mengalahkan semua kultivator klan Jin. Hanya petarung pengisap darah ini yang tersisa, dan kemenangan adalah miliknya. Benar, dia tampaknya tidak memiliki ki dalam tubuhnya. Makli Wangxin dengan paksa mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual, mendorong Seo Eun-hyun menjauh dengan angin yang ganas. Ini adalah kemenanganku. Tepat saat itu, sesuatu terjadi. Energi dasar langit dan bumi mulai bergerak. Apa ini? Makli Wangxin, dengan ekspresi bingung, menyaksikan aliran energi spiritual langit dan bumi. Spiritual energi 5 elemen. 5 benang energi spiritual dasar, melayang di udara, mulai membentuk sebuah lingkaran. Mata Makli Wangxin melebar. Apakah mungkin? Dia telah melihatnya sebelumnya. Tertulis dalam teks kuno. Sebuah catatan bahwa bahkan manusia biasa, melalui pelatihan yang terus-menerus, dapat mencapai keadaan yang mirip dengan akar spiritual 5 elemen seorang kultivator. Bangkitnya kesadaran yang tiba-tiba. Ki melingkar yang mengandung 5 benang energi spiritual elemen, berubah menjadi 5 lingkaran, berputar di atas kepala Seo Eun-hyun. Akhirnya, 5 jenis ki hancur menjadi energi multicolor. Energi multicolor itu masuk ke hidung dan mulut Seo Eun-hyun. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Sebagian besar energi spiritual telah muncul pada lawan yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Seo Eun-hyun, yang tampaknya hampir mati, kini menerobos angin yang ganas. Crash! Aarg! Seo Eun-hyun, menerobos angin, meraih kedua lengan Makli Wangxin. Makli Wangxin berteriak di bawah cengkeraman kuatnya. Sebuah seumur hidup memegang pedang hingga hancur. Mata Seo Eun-hyun bertemu dengan mata Makli Wangxin. Begitu aku meraih sesuatu, aku tidak pernah melepaskan. Guntur. Wajah Makli Wangxin berubah pucat seperti hantu. Sebuah cahaya putih murni terbentuk di udara kosong. Gang Ki mulai terbentuk. Aku akan mati. Kilatan. Cahaya itu meledak. Makli Wangxin perlahan membuka mata yang tertutup rapat. Dia masih hidup. Gas. Huf. Wos. Kumpulan cahaya di udara menyebar. Sinar kehidupan terakhir telah menghilang dari mata Seo Eun-hyun. Mati, ya? Mata terbuka lebar. Masih memegang lengan Makli Wangxin. Dia mati berdiri di sana, dengan sangat gigih. Hahaha. Jadi itu. Makli Wangxin memaksa tawa saat mengamati tubuh Seo Eun-hyun dengan kesadarannya. Balasan dari memaksakan mempertahankan energi. Hahaha, tidak heran dia tidak jatuh. Memang, teknik seperti itu tidak bisa tanpa konsekuensi. Hahaha. Dia masih hidup. Dia telah selamat. Hehehe. Aku menang, kau mortal yang rendah. Tepat saat dia akan meneriakkan kemenangannya. Awan debu yang naik di sekitar mulai mereda. Di balik debu, banyak sosok berdiri.
Hahaha. Apa ini sekarang? Bukankah ini serangga tak berarti yang bersembunyi dan gemetar di belakang? Murid-murid Seo Eun Hyun. Mereka bergetar, menggertakkan gigi dengan marah. Makli Wangshin. Berpikir Kim Yang Hun, petarung monstros yang telah menghancurkan tubuhnya mungkin telah sadar, memeriksa sekeliling dengan kesadarannya. Tetapi, Kim Yang Hun masih tergeletak. Hahaha, tidak peduli berapa banyak dari kalian sampah berkumpul, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian tidak ada artinya dibandingkan dengan orang itu yang baru saja aku hadapi. Makli Wangshin mengklik lidahnya, berpikir untuk mengekstrak esensi vital dari sampah ini untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Tepat saat dia akan membentuk segel tangan. Tiba-tiba, mayat Seo Eun Hyun masih tidak melepaskan lengan Makli Wangshin. Meskipun dia adalah mayat, tangannya tidak mau lepas. Aku tidak bisa merasakan sirkulasi darahku. Dia bahkan tidak bisa membentuk segel tangan, apalagi merasakan tangannya. Makli Wangshin dengan putus asa mencoba membentuk segel kaki atau menggunakan metode langkah Yu. Tetapi, bahkan itu tidak mungkin. Mungkin karena senjata tersembunyi yang dilemparkan Seo Eun Hyun ke kakinya. Sialan. Ekspresi kemenangan Makli Wangshin berubah menjadi kerutan menakutkan. Tangan dan kakinya terikat, dan karena teknik yang digunakan oleh Seo Eun Hyun, roh primordialnya rusak, mencegahnya menggunakan mantra tingkat tinggi melalui kesadarannya. Opsi-opsinya semakin menipis. Jerit. Perintah Makli Wangshin mengaktifkan roh-roh pendendam yang tersisa di murid-murid Seo Eun Hyun. Ya, itu bisa dilakukan. Jerit, jerit. Plop, pop. Cahaya bersih mulai muncul di sekitar Seo Eun Hyun, dan juga di sekitar murid-muridnya. Makli Wangshin tahu persis apa itu. Roh. Teknik pengangkatan roh. Roh-roh pendendam yang tersisa di murid-murid sedang dimurnikan dan terangkat ke surga. Baik di tubuh Seo Eun Hyun, karena kematiannya. Dan di tubuh murid-muridnya. Master, mengapa kau menggunakan yang terakhir untuk kami? Menho menangis dengan air mata mengalir. Mengikuti dia, banyak murid mulai menangis, menggigit bibir mereka. Makli Wangshin menyadari sesuatu. Sialan, sialan. Gangki yang dibentuk oleh Seo Eun Hyun di saat-saat terakhir tidak menghilang. Alih-alih menyerang Makli Wangshin, itu cepat menyebar ke ratusan arah, menembus jiwa-jiwa muridnya. Pada saat terakhir, dia memilih untuk memecahkan mantra yang terukir di dantianku murid-muridnya alih-alih membunuh musuh. Wajah Makli Wangshin menjadi putus asa. Tangan, kaki, dan kesadarannya semua terikat. Bahkan mantra verbalnya ditolak. Kemudian, Menho, Kaihua, Cheongya, dan lainnya. Tak terhitung murid Seo Eun Hyun, dengan air mata, menarik senjata mereka. Meskipun Seo Eun Hyun telah memecahkan mantra, itu tidak akan terurai kecuali mereka sendiri melepaskan keluarga mereka. Tapi mereka mendengarnya. Selamat hidup. Suara Seo Eun Hyun. Kehendak untuk hidup di dalamnya. Saat mantra yang dikenakan oleh klan Jin terpecahkan dengan gangki yang dikirim oleh Seo Eun Hyun. Semua orang merasakan kehendak Seo Eun Hyun. Serahkan sisanya kepada kami. Dia mempercayakan serangan terakhir kepada murid-muridnya, percaya pada mereka. Kepercayaan terhadap murid-muridnya. Dan kesempatan yang mereka impikan untuk menjatuhkan kaisar. Hanya untuk memberi mereka kesempatan itu. Hanya untuk kesempatan itu. Kau berkata untuk hidup, tetapi bagaimana kami bisa jika kau pergi lebih dulu? Baru saat itu murid-murid memahami gurunya. Sama seperti bagaimana gurunya menyadari dan memahami keras kepala mereka sendiri, mereka juga memahami kepahitan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Menjauh dari sini, kau yang rendah. Kau sampah. Wos. Makli Wangshin dengan tergesa-gesa membuka mantra pertahanan tingkat rendah. Tetapi saat sekitar 300 puncak master terus-menerus membombardir penghalang, penghalang itu mulai menipis.
Oh tidak, aku seorang kultivator. Aku adalah pendiri Kaisar Yang Wu, seorang kultivator yang telah mencapai puncak Qi Building. Aku adalah. Dia melihat dengan mata yang dipenuhi teror pada mayat Seo Eun Hyun, yang masih memegang lengannya. Mayat Seo Eun Hyun, yang masih menatapnya dengan mata terbuka lebar. Mati, namun kehadirannya sekuat gunung Tai. Aku adalah. Di luar pegunungan, ada pegunungan tak berujung. Dan di tengah jalan, jalannya tak berujung. Seseorang mungkin datang ke akhir mereka. Tapi apa yang ditinggalkan seseorang tidak pernah pudar. Krek! Penghalang Makli Wangshin hancur. Di balik penghalang, mata murid-murid Seo Eun Hyun mewarisi kehendaknya dan bersinar seperti gurunya yang telah tiada, menatap tajam Makli Wangshin. Di balik Gunung Tai yang merupakan Seo Eun Hyun, pegunungan terus berlanjut tanpa henti. Aku ingin hidup. Pedang besar Menho memenggal Makli Wangshin. Tut! Kehidupan Makli Wangshin yang keras kepala bertahan dengan memaksakan diri mengambil alih keturunannya. Kaisar saat ini Makli Jung, berakhir. Hu! Pendiri Kaisar Makli Wangshin. Dan Kaisar saat ini Makli Jung. Menho, setelah memenggalnya, memegang kepala Makli Jung dan menatap mayat Seo Eun Hyun yang masih berdiri. Mayat Seo Eun Hyun, dengan mata kini tertutup, memiliki senyum samar kepuasan. Kau menyaksikan hingga akhir. Menho, dengan air mata, meletakkan kepala Makli Wangshin di hadapannya. Dan kemudian, berlutut. Kaehua, Cheongya, Yeoksan, Yolia, Guak Gisu. Semua sekitar 300 murid berlutut bergantian. Semoga kau tenang. Murid-murid Seo Eun Hyun membungkuk bersama, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada gurunya. Bling. Heug. Aku terengah-engah saat membuka mataku. Aku masih hidup. Masih tercium aroma akrab dari tanaman dan pepohonan. Aku telah kembali lagi. Deputi Manajer Seo. Diamlah sejenak. Sebelum Jeon Myung-hun sempat berkata apapun, aku bergerak cepat dan menekan titik akupunktur tidur di tubuhnya. Kemudian, aku dengan cepat menekan titik akupunktur tidur Kim Yang-hun, Oh Hyun-sok, Kang Min-hee, Oh Hye-seo, dan Kim Yeon. Tut, tut, tut. Semua 6 orang, kecuali aku, terjatuh tertidur di tempatnya, dan aku segera menggali beberapa rumput tidur di sekitarku. Setelah mengekstrak jusnya dengan terampil, aku memberikannya ke mulut mereka. Mereka tidak akan bisa terbangun selama setidaknya 3 hingga 4 jam. Agak kaku. Mungkin karena memaksa menarik energi internal melalui tubuh yang tidak memiliki energi internal sama sekali, lengan dan kakiku terasa sedikit kaku. Aku mengembara, cepat-cepat menggali akar bambu kuning, dan memasukkannya ke mulutku. Krenyut, krenyut. Aku mengunyah sedikit tanah, tetapi itu masih bisa ditoleransi. Setelah mengunyah akar bambu kuning selama beberapa saat, aku merasakan energi hangat mengalir di perutku. Aku duduk dan mulai bermeditasi, pertama-tama menancapkan metode Qi saluran naga di meridianku. Sudah berapa kali aku melakukan kultivasi internal sambil duduk? Aku bisa merasakan semua kelelahan di tubuhku terlepas. Sekarang setelah kerangka sudah ditetapkan, mari kita coba dengan serius. Momen terakhir dalam kehidupan masa laluku. Selama pertarungan dengan Makli Wangshin, sebuah alam baru digambar oleh jiwa-jiwa muridku. Mengambil napas dalam-dalam, aku bangkit dan mengingat kembali kenangan momen-momen terakhir itu. Kemudian, aku mengambil sikap dari teknik pedang memutus gunung. Sementara Kim Yang-hun mencapai pencerahan dalam posisi lotus, aku merasa lebih nyaman memegang sikap berkuda. Wos boong.
Dengan tangan kosong, aku menghidupkan kembali kenangan dan sensasi dari waktu itu. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kesenangan, cinta, kebencian, keinginan. 7 emosi dasar dan niat. Berdasarkan niat dasar ini, berbagai warna memenuhi ruang antara langit dan bumi. Semua niat yang luar biasa ini hanya memancar dariku seorang. Integrasikan mereka. Sebanyak apapun mereka terlihat, subjeknya pada akhirnya satu. Semua berasal dari satu spektrum warna. Beraneka ragam warna saling berjalin dan terintegrasi. Kemudian, mereka menjadi tidak berwarna dan menyatu dengan kekosongan. Saat warna yang tak terhingga mencapai batasnya, mereka berubah menjadi ketiadaan. Dengan demikian, niatku berevolusi menjadi kesadaran ilahi, menyusup ke ruang sekitarku. Masuk. Bahkan dengan mataku tertutup rapat, semua informasi dari ruang sekitarku masuk ke dalam pikiranku. Ini bukan hanya membaca niat. Mengintegrasikan semua niat, aku merasakan dunia itu sendiri. Keenam rekanku yang tertidur, bergerak-gerak dalam tidur mereka. Aroma rumput. Serangga kecil yang merayap di bawah tanah. Sinar matahari yang hangat. Daun-daun kecil yang melambai ditiup angin. Semua informasi tanpa bisa digenggam dalam telapak tanganku. Aku membangkitkan sensasi baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan hanya aliran niat, tetapi aliran dunia. Aliran langit dan bumi yang menggerakkan dunia. Energi spiritual langit dan bumi. Ini adalah energi spiritual. Semuanya di alam semesta memiliki energi spiritual. Meskipun tidak seperti niat manusia, masing-masing memiliki energinya yang unik, Ki. Energi ini mengalir secara alami, selaras dengan gerakan dan operasi setiap objek. Aku merasakan aliran energi dari seekor semut kecil yang merayap di bawah tanah, memecahkan salah satu misteri yang selalu aku pertanyakan. Niat adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh yang hidup. Itulah sebabnya Jiangxi tidak bisa menggunakan energi pedang. Tapi mengapa aku merasakan niat bahkan dari Jiangxi? Itu bukan niat manusia. Aku hanya membaca aliran energi alami dalam Jiangxi. Wos! Saat merasakan aliran ribuan helai energi spiritual langit dan bumi, aku menyadari ada yang tidak beres. Kepalaku sakit. Rasanya seperti akan meledak. Ini bukan sekadar metafora. Saat ini, kepalaku benar-benar membengkak secara nyata. Aku pernah merasakan sensasi ini lama sekali. Ketika aku bertransisi dari peringkat pertama ke puncak. Seharian penuh, meniru visi para master puncak. Ketika otakku kelebihan beban saat itu, aku merasakan sensasi serupa untuk sesaat. Otakku kelebihan beban. Itu hampir meledak karena volume informasi yang luar biasa. Bukan secara metaforis, tetapi kenyataannya, dantian atas menyerap energi di sekitarnya, menyebabkan kepalaku benar-benar membengkak. Benar, dulu juga seperti itu. Bahkan di momen terakhir dalam kehidupan masa laluku, tidak banyak berbeda. Hanya saja aku tidak memperhatikannya karena jeritan di otakku dan rasa sakit di seluruh tubuhku. Memang, inilah yang terjadi ketika seseorang memperoleh kesadaran seperti seorang kultivator. Dulu, mengingat pencerahan dari kehidupan masa laluku, aku mulai melakukan tindakan yang sama seperti yang aku lakukan saat itu. Aku perlahan mengamati tubuhku. Keseimbangan antara dantian atas, tengah, dan bawah terpilin dan tidak harmonis. Dantian atas telah menjadi terlalu besar dan masih tumbuh secara nyata. Jika dibiarkan seperti ini, kepalaku pada akhirnya tidak akan mampu menahan pertumbuhan dantian atas dan akan meledak. Aku harus mengembangkan tubuhku. Energi spiritual langit dan bumi secara inheren berusaha untuk mengharmoniskan segala sesuatu. Oleh karena itu, secara alami, energi spiritual langit dan bumi mulai meresap ke dalam diriku, merespons ketidakharmonisan yang parah. Energi 5 elemen,
yang paling mendasar dari energi langit dan bumi, asal dari semua gerakan Qi di alam semesta dan alam. 5 helai energi berkumpul menuju dantian atas dan bersatu di atasnya. Akhirnya, energi 5 elemen hancur menjadi satu dan mulai meresap ke dalam tubuhku melalui hidung dan mulut. Ho! Di dalam tubuhku, 5 energi dasar, yang membangun keseimbangan segala sesuatu di bawah langit, mulai mengalir. Secara naluriah, aku menyadari apa yang perlu kulakukan. Aku harus mengembangkan tubuhku. Berdasarkan 5 aliran energi ini, aku harus sepenuhnya merombat tubuhku agar dapat menahan pertumbuhan dantian atas. Akhirnya, aku memahami apa arti permajaan yang sesungguhnya. Sebelumnya, aku berpikir bahwa energi spiritual yang meresap ke dalam tubuh akan secara alami mengembangkannya. Aku keliru. Energi tidak mengembangkan tubuh, itu hanya bahan yang digunakan untuk perombakan. Agen sebenarnya dari permajaan selalu diriku sendiri. Aku, secara pribadi. Krek, krek. Aku harus menyeimbangkan tubuhku. Dengan niat, aku mengatur ulang tulang dan ototku. Aku menarik dan mengoptimalkan meridian, membuatnya mengalir melalui jalur yang paling efisien. Energi 5 elemen tidak secara langsung membantu tetapi menunjukkan kepadaku cara, benar, untuk mengonfigurasi ulang tulang dan ototku. Menambahkan pengetahuan medis yang aku miliki sebagai dokter, aku dapat dengan mudah merombat tubuhku. Tulang-tulang diatur ulang, kulit terkelupas. Lemak yang tidak berguna didorong keluar, dan racun seperti nikotin dan kolesterol dalam pembuluh darah dibuang. Seluruh tulang dan otot tubuhku dirombak menjadi bentuk yang dioptimalkan untuk menerima aliran energi dari langit dan bumi. Fisik terbaik untuk seni bela diri. Meridian melebar, tulang dan otot menguat, dan dantian berkembang secara signifikan. Secara bersamaan, semua pembuluh darah kecil di tubuhku terbuka lebar, menyerap energi spiritual langit dan bumi sedikit demi sedikit. Aku bisa hidup hanya dengan bernapas melalui kulit tanpa perlu bernapas melalui hidung. Saat ini, aku lebih merupakan manusia yang berevolusi daripada manusia biasa. Kilatan. Saat aku membuka mataku, seolah-olah cahaya murni mengalir dari dalam diriku. Dengan tangan kosong, aku melakukan sikap utama dan membuka teknik pedang memutus gunung yang transcending peaks. Titik-titik embun kecil di ujung rumput di bawah kakiku terlempar oleh sikapku. Dengan gerakanku, titik-titik embun meluncur lebih tinggi ke udara, dan di mataku, aku dapat melihat dengan jelas jalur setiap tetes. Di dalam tetes-tetes itu, aku bisa melihat pantulan. Kulit yang jernih sempurna, wajah yang tidak terlalu tampan tetapi tidak berlebihan. Meskipun tidak banyak, wajah yang jauh lebih muda. Melalui kelahiran kembali dan permajaan, pantulanku terlihat dalam tetes-tetes embun itu. Sus! Aku membelah udara dengan tanganku, dan niat tajam memisahkan tetes embun di tengah udara. Terus-menerus membuka teknik pedang. Aliran energi yang mengalir antara langit dan bumi. Aku menyuntikkan niatku ke dalam aliran itu, menyuntikkan energi internalku. Wos! Gang Qi mulai terbentuk di ruang kosong. Sekarang, aku bisa menggunakan aliran kekosongan itu sendiri sebagai senjata. Crash! Menggenggam Gang Qi yang terbentuk di udara, aku menggunakan gerakan pertama hingga ke-22 dari teknik pedang memutus gunung. Kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu ingin kucoba. Wis! Aku melakukan soaring flight dari Mountain Lord dan melompat menuju pohon tertinggi di dekatku. Dalam sekejap, aku mencapai puncak pohon dan menginjakkan kaki di dahan dari sana. Aku bisa melihat. Dalam kesadaran yang baru aku peroleh. Dalam sensasi tubuh fisikku yang baru aku dapatkan. Polanya yang tak terhitung dari angin yang mengalir di langit. Dan aliran energi spiritual langit dan bumi di antara angin. Apakah ini caranya? Secara alami, di dalam pikiranku, aku menemukan di mana aku bisa melangkah. Dengan gerakan yang teroptimalkan dan tanpa pemborosan, aku melangkah
Di atas angin yang berhembus dan aliran energi spiritual langit dan bumi. Boom! Kakiku menghantam kekosongan. Stepping in the void. Meskipun itu belum familiar dan menghabiskan banyak energi internalku, aku merasakan kesenangan yang menggembirakan mengalir di seluruh tubuhku saat aku terus melangkah di kekosongan. Boom, boom, boom. Melangkah di atas kekosongan, aku terus melambung lebih tinggi ke langit. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Tanah perlahan menjadi jauh, dan langit semakin mendekat. Aku menggerakkan kakiku lebih cepat, melangkah di atas aliran kekosongan dan melesat menuju langit. Kemudian, tiba-tiba, wos! Aku menerobos awan dan menemukan diriku di atasnya. Hahaha, hahaha. Menggoyangkan tetesan air yang menempel di seluruh tubuhku, dengan lautan awan putih di bawah kakiku, aku tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, aku telah mencapainya. Alam yang aku impikan dan cita-citakan. Persyaratan minimum yang aku tuju. Tanpa sadar, aku merasakan air mata menggenang. Air mata itu, bercampur dengan tetesan dari awan, mulai jatuh ke langit di bawah. Terima kasih. Aku berbicara kepada murid-muridku dari kehidupan masa laluku, kepada mereka yang ada di luar waktu yang tidak akan pernah bisa kulihat lagi. Ini berkat kalian aku bisa mencapai titik ini. Aku merawat kalian dengan sepenuh hati. Namun sekarang, aku tidak akan pernah bisa melihat kalian lagi. Kalian di waktu yang kembali ini tidak akan menjadi murid-murid yang aku didik. Karena aku tidak bisa melihat kalian lagi, yang bisa kulakukan hanyalah mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati. Terima kasih, murid-muridku. Dan aku minta maaf, murid-muridku. Aku bisa mencapai alam ini dengan merawat kalian, mendengarkan harapan kalian, bertindak bodoh pada kekerasan hatiku, dan memotong kekerasan itu. Alam yang aku impikan tanpa henti untuk dicapai. 5 energi berkumpul ke asal. Tanpa mempertahankan stepping in the void, aku jatuh kembali, menghadapi pola angin. Aku merangkul angin segar dari langit yang luas, sambil sekaligus menghargai kenangan murid-muridku yang mendalam di dalam hatiku. Dengan memegang kenangan masa lalu ini, aku mulai memahami bahwa aku benar-benar telah tiba di titik awal. Wos! Mulai sekarang, ini adalah awal yang sebenarnya. Terbenam di awan, aku berpikir demikian. Ya, mulai sekarang, ini adalah garis start yang sebenarnya.